Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Innalillahi. Aduh. Hai guys, kali ini gue akan membawakan sebuah film tentang tutorial merintis usaha jual beli kambing dengan modal 0 rupiah. Jadi bagi kalian yang jiwa pembisnis, tonton film ini sampai habis dan mari kita gaskan. Kisah ini berawal dari seorang builder pencangkul sawah yang sedang kena kutukan sampai dihampiri oleh bosnya. Kala itu bosnya pun memberikan tutur agar si bapak bernama Soleh ini kagak wasted di sawahnya dengan menyuruhnya logout dari tempat kerja, menjalani sisa-sisa kehidupannya bersama para janda atau nambah istri itu lebih baik. Bahkan beliau sampai memberikan si Soleh cuan agar ia mau menerima saran dari bosnya yang seketika membuat Soleh full senyum dan langsung pulang untuk menjalani kehidupannya yang semestinya bukan cuma bangun pagi, OTW kerja, pulang kerja, tidur dan begitu terus sampai ramalan peramal India tercapai. Kiamat kok didelay. Nah dengan uang itu Soleh pun membeli kambing untuk dipelihara dan bukannya memelihara perlontong satean atau sejenisnya, di mana kambing itu akan diajari cara bercocok tanam ketika besar agar pendapatan Soleh semakin bertambah. Dan setelah menunggu beberapa bulan akhirnya rudal kambing tersebut sudah pantas untuk diajarkan bercocok tanam agar menghasilkan cuan bagi Soleh. Teori banyak anak banyak rezeki emang cocok sih di sini. Namun ketika malam coming datanglah ayam maling yang tiba-tiba menjebol kandang kambing Soleh seperti kebocoran data-data di Kominfo, di mana tanpa meminta tebusan 131 miliar, kambing tersebut pun langsung dibawa kabur, sehingga saat pagi tiba Soleh pun begitu terbagongkan melihat kambing Lucifer yang udah dibesarkan dengan sepenuh hati tiba-tiba menghilang. Di sana Soleh pun meminta lontong sampai para warga berdatangan termasuk sang MC kita bernama Yadi, ini dia orangnya. Nggak salah lagi. Saya tahu pelakunya, Pak. Nah, beginilah bentukan sifat peramal di India, sotoy. Kala itu daripada dengerin bacotan Yadi, si bapak pun bodo amat lah, mending turu. Sehingga kembali ditransfer ke rumah dengan harapan kejadian ini cuman mimpi semata. Oh, mana mungkin, selamat datang di dunia tipu-tipu Wakanda. Nah sore harinya istri Soleh pun datang ke manusia langka di muka bumi yaitu Babang ini. Karena baru aja bilang kalau beliau mau pinjam uang, si Babang ini tiba-tiba langsung meng-ACC permintaannya. Bahkan nilai plusnya di sini si Babang memberikan uang untuk beli kambing 1 ekor lagi untuk Bapak Soleh. Berharap dengan ini si Soleh berhenti ngambekan dan berhenti konslet-konsletan. Ibu nggak usah mikirin bayarnya. Nanti kalau kambing-kambingnya sudah jadi banyak, baru boleh ibu pikirkan. Lah, itu namanya berpikir juga lah bang. Gua kira dikasih gratis. Kemudian malam harinya si ayam maling ini beraksi kembali yang kala itu kembali berusaha menjebol sistem Kominfo, sistem perkandangan kambing warga. Namun sayangnya pengekerannya berhasil diciduk oleh para warga yang mau mabar PES di rentalan PS sehingga terjadilah kejar-kejaran 2 ekor binatang ini dan salah satunya harus tumbang karena keseleding. Hasil daripada ketangkep lalu dibaku hantam sampai wasted seperti kejadian di Pati. Begunalah ayam maling ini pun menaruh paketnya di depan rumah Bapak Soleh. Soleh lagi. Dimana saat para warga datang, sumpah, ini tololnya udah kagak ketulung anjing. Dan ternyata kambingnya juga ada di sini. Bukan Pak Soleh kan malingnya? Bapaknya lah. Mana ada orang ngemaling parkir hasil malingannya depan rumah. Kala itu keluarlah Pak Soleh yang padahal udah menjelaskan secara bertele-tele. Karena memang otak trio minion ini begitu lemot seperti Intel Pentium generasi pertama dipaksa main GTA 5. Tapi tetap saja yang ada mereka malah menolak fakta dari Soleh. Bapak ngaku aja kalau emang ini bapak yang malingnya. Seperti inilah guys, ketika lahir lupa ditanamkan chipset Snapdragon. Tak berselang lama, datanglah Yadi yang mencoba mendoblehkan saya aslinya 2 orang, berusaha memanas-manasi trio minion ini dengan ikutan menuduh Pak Soleh sebagai hayam maling kambing. Hasil dari perbacotan Yadi, solusi Soleh pun hanya satu, ya biasalah, turu is number one. Karena dari keturuannya ini, istrinya pun seketika menjanda yatimkan. Pak Soleh meninggal, Bu. Ini harus ditandain si Babang berkupluk. Dari tadi nuduh terus anjing sampai orangnya wasted. Nah setelah kematian Soleh, kini Babang Yadi yang rupanya adalah maling tersebut kembali ngemaling kambing dan hasilnya berhasil. Dimana Babang Minion ini harus kehilangan kambingnya, namun lagi-lagi si Yadi bukannya membawa kambing itu pulang, melainkan melakukan pengfitnahan kembali dengan menaruh kambing curiannya di rumah orang random. Emang BGGST kali si Yadi.
Alhasil saat pemilik rumah keluar, mereka pun terbagongkan tiba-tiba dianugerahi kambing depan rumah. Dan seperti biasa, cangkem minion begitu gendeng pun datang. Oh, ternyata Pak Arif yang sudah nyolong kambingnya Pak Iwan. Ini mereka ngerti konsep maling gak sih? Di sana si minion yang mukanya udah gue tandai kembali berulah dengan menuduh Bapak Arif sebagai maling. Ini gue kalau jadi Arif udah gue tampol sih. Kala itu Arif yang ingin di-giveaway-kan ke kantor polisi, ia pun tiba-tiba memberontak seperti kambing yang ingin disembelih. Bahkan Babang Arif berhasil kabur dari sana, namun tetap berhasil ditangkap oleh Yadi. Apalagi sampai menyemekdown Arif ke beton yang membuat lututnya cedera seperti terkena tackle dari Sergio Ramos. Dimana karena lutut Arif cedera membuat korban permalingannya menjadi iba dan memaafkan kejadian ini. Tak jadi melaporkan Arif ke kantor polisi, sedangkan Begundal Yadi tetap ngebacot, memberikan tutur ganti rugi yang tidak manu akal. Kalian berdua harus ganti 15 juta karena Pak Soleh meninggal karena kalian. Si Babang berbaju coklat bilek, perasaan dia wasted karena gue tuduh maling dah. Mendengar hal itu, tentunya istri Arif mau-mau aja bayar 15 juta padahal kagak tahu apa-apa daripada berujung di penjara ya kan? Kocak gaming emang ini kampung. Dan ketika Arif udah berganti warna, Arif pun datang ke rumah Soleh untuk memberikan istrinya santunan. Saya nggak bisa terima uangnya. Bukan Arif yang mencuri uangnya. Lah, ini sebenarnya kehilangan kambing apa uang anjing? Si emak salah baca naskah. Tapi istri Soleh tetap dipaksa menerima santunan dengan alasan yang bertele-tele dan tak lupa memberikan senyuman kejokeran ketika Yadi mau balik. Karena saat Arif udah berganti warna, Yadi pun datang ke rumah istri Soleh. Ini bagaimana ceritanya rumah kagak dikunci? Di sana Yadi bukan ingin melakukan pemerkosaan karena umur sudah jauh sangat berbeda, melainkan ingin mengambil uang pemberian Arif, di mana setelah beberapa jam mengunboxing kamar tanpa ada suara kentut meski Yadi lagi nan boker. Giliran suara gitu kebangun, giliran suara buka lemari laci kagak bangun saat. Kala itu topeng Yadi pun berhasil dicopot oleh korban yang membuat Yadi harus mendelete istri Soleh dari kehidupan. Karena saat adegan tarik-menarik, Yadi pun mengedebukan otak kecil istri Soleh ke tembok yang membuatnya seketika di-nerf dari kehidupan. Nah, saat para warga pulang dari main warnet, mereka pun berhasil melihat istri Soleh yang rebahan santuy. Namun bukannya membawa ke rumah sakit, si minion pun sudah memvonis ini mah udah berpulang menyusul suaminya yang lagi diwawancara, cocokan masuk surga atau neraka. Sehingga dari kejadian ini tentunya identitas Yadi masih belum kebongkar karena ia akhirnya bisa full senyum di pojokan. Kemudian besoknya seorang minion pun bilang kalau uang 15 juta tersebut udah hilang. Jadinya si Yadi yang mendengar itu cangkemnya auto menuduh Arif, namun untungnya para warga tak terhasut. Sampai akhirnya Yadi surrender menuduh adik iparnya sendiri karena mulai sekarang ia tak akan ngemaling lagi dan akan membuat sebuah bisnis, yaitu bisnis ternak kambing Lucifer. Mbak. Beberapa hari setelahnya, Arif pun datang ke markas Yadi untuk meminta info loker, mengira akan diterima karena kebetulan kekuatan orang dalam, tapi aduh. Saya nggak butuh karyawan kayak kamu. Tapi sayangnya malah ditolak sebab di dunia sinetron tak seperti di Wakanda yang asal ada salah satu keluarga sebagai petinggi, segala jenis loker akan gampang didapati. Acuaks. Bapak gue bos limbah nih bos, ini gua limbahnya. Nah di sana kakak Arif yaitu istri Yadi pun membela Arif karena nggak ada salah apa-apa kenapa selalu kena tuduh. Sampai istrinya bernama Rika ini pun kepikiran kalau Torik 2 bulan udah haji hingga mengagetkan Yadi. Namun keterbagongannya Yadi seketika beralih saat melihat salah satu kambing Lucifernya tiba-tiba sakit. Yang lagi-lagi menuduh Arif sebagai dalang di balik kambingnya sakit. Goblok. Aku beli kambing itu sehat loh. Atau jangan-jangan ini ulahnya si Arif. Serba salah anjing jadi Arif. Karena kambingnya sakit, kini Yadi pun datang ke peternakan minion random lalu menukar kambing berwarna black mamba ini dengan kambing yang fresh selalu nge-gym ketika di kandang. Alhasil saat minion bernama Pak Ilham ini berjualan, salah satu emak pun melihat kambingnya sakit sehingga mereka pun mengurungkan niatnya untuk melakukan pengcek-outan akibat takut nanti terserang virus kambing Lucifer. Nah kala itu si emak pun beralih ke markas Pak Yadi kambing Pak Yadi dan langsung melakukan pengcek-outan. Bahkan para warga yang lain juga beli di sana sampai membuat Yadi semakin gacor bin parah hingga memberikan kita tutorial jika ingin merintis usaha perkambingan. Perjuangan saya nggak sia-sia. Dari tukang maling kambing sampai sekarang jadi usaha kambing. Nah seperti itu tutorialnya. Ayo yang mau merintis bisa dimulai dari jadi ayam maling.
Dari kejauhan Rika pun berhasil mengetahui tips suaminya agar bisa kaya, di mana ia menyuruh Yadi untuk mengembalikan segala hal yang udah diambil dan pastinya Yadi kagak mau karena sama aja bunuh diri. Hasil dengan kekuatan cangkem kejujuran dari Rika, ia pun langsung ke rumah adiknya untuk mengungkapkan segala kebenaran yang udah ia dengar melalui kuping yang selalu dibersihkan menggunakan cotton bud. Tapi ya pada yang namanya orang miskin, mereka pun hanya bisa bersabar sebab di sinetron tak ada keadilan untuk orang miskin. Asik, di sinetron nih ya, kalau di dunia nyata mah pasti ada. Kita kan selalu dilindungi oleh keadilan, ya nggak guys? Di sisi lain ada para minion yang mengeluh karena harga kambing di sana naik drastis seperti Haji Torik, apalagi kini cuman Yadi doang yang berjualan kambing. Namun untungnya di sana mereka bertemu dengan seorang juragan yang gabut yang berusaha memecahkan masalah di kampung, yaitu harga kambing yang mahal. Karena besoknya si juragan langsung ikutan berjualan kambing dengan harga yang jauh di bawah rata-rata nilai IPK kalian. Dan untuk membantu usaha juragan, Ari pun dengan penuh keyakinan melamar di sana yang tentunya langsung keterima tanpa membawa surat lamaran apalagi CV. Nah, tak berselang lama datanglah para minion yang pada beli kambing, entah mereka pada gacor apa gimana tiap hari masak daging kambing. Tumben kali kaya. Iya juragan, kalau gitu saya pesan satu juragan. Anjas, pelanggan pertama. Sedangkan di tempat Yadi, para pelanggan pada menghilang dari line hingga Rika pun datang dan memberikan kabar yang menebarkan titit Yadi. Sebab juragan Hadi ikutan jualan kambing Lucifer, tapi Lucifer yang dijual versi kebaikan. Sehingga mendengar itu Yadi auto emosi dan langsung cus OTW untuk baku hantam. Dimana saat Arif lagi asik ngelayanin pembeli, Yadi pun mulai mengintai untuk melancarkan rencana kedak jalannya. Karena saat Arif udah berganti skin, Yadi pun lalu datang ke peternakan Bapak Hadi. Sekarang saatnya saya racunin semuanya. Mati sekalian. Lah, ini yang Lucifer kambingnya Pak Lu, Bang. Namun untungnya kebegunalannya berhasil diciduk oleh Arif dengan menciluk bakannya secara mendadak dan berakhir dengan Yadi yang surrender sebelum Arif berubah pikiran. Gebleknya. Ada ya orang kayak gini? Wah, ada maling. Ya udah pergi aja nggak apa-apa, besok jangan ngemaling lagi ya. Mana ada. Nah, di perjalanan pulang Yadi pun bertemu dengan orang pintar. Tapi wajahnya kagak kayak orang pinter cuy. Lebih pinter itu yang situsnya kena hack. Dimana Yadi langsung meminta pertolongan aki-aki ini dengan datang ke rumahnya dan meminta tutorial agar pesaingnya bisa bangkrut. Ya elah ribet bener, tinggal datang bawa bensin bakar. Di sana aki-aki ini pun mengeluarkan ajian wosi. Wah. Dan setelah mendapatkan batu mustika ratu tersebut, Yadi pun pulang karena hasilnya langsung instan terjadi besok pagi. Dimana para warga kagak minat beli kambing di juragan Hadi dan malah pindah ke tempat Yadi meskipun harganya meninggi seperti keadilan yang harus ditegakkan. Asik. Kenapa kambing-kambing di juragan Hadi jadi kurus-kurus gini ya? Ya kalau besar sapi namanya Bu. Di sana istri Arif pun melaporkan ke Arif kalau Yadi begitu gacor parah meskipun harga kambingnya mahal. Hingga mereka pun kepikiran kalau Yadi telah melakukan ilmu penglaris dengan bersekutu dengan dukun. Namun bukannya mencari tahu secara diam-diam yang ada... Aduh. Ya udah gini aja deh. Daripada kita suzon, lebih baik kita tanya langsung aja nanti. Orang gendeng dari mana yang mau ngaku kalau make penglaris, Sat? Lu kok Rami make penglaris ya? Hehehe, iya nih beli di dukun sebelah, biasa gue ambil yang durasi 30 hari. Lu kira langganan Spotify premium? Nah malam harinya mereka pun benar-benar datang ke rumah Yadi untuk menanyakan hal yang begitu geblek. Apa iya? Mas Yadi pakai bantuan jasa orang pintar yang punya ilmu hitam? Ini nih, dia lahir kagak include pemikiran atau bagaimana sih? Pentingnya pas lahir ambil memori internal yang 1 tera. Mendengar hal itu, tentunya dong si Yadi langsung mengusir mereka, bahkan menandai Arif sebagai orang yang harus di-delete dari kehidupan. Sebab saat malam itu juga, Saya minta tolong sama Ki Jambrol, saya mau orang ini mati, Pak. Anjas, ngadu ke developer. Di sana si Aki sepuh ini pun mulai membaca mantra, mengeluarkan kamehameha ke plafon rumahnya. Sedangkan di sisi lain Arif yang lagi sholat pun berhasil menangkal mantra tersebut, dimana tentunya kebaikan selalu menang melawan kejahatan. Cia, segitu doang Ki. Aduh, masih mending jadi Eskiko sih. Nah, merasa gagal, Yadi pun kembali datang ke dukun untuk memaki-maki barangnya yang kalah melawan seorang Arif, si mantan penikmat aplikasi ijo. Dan tak berselang lama muncullah Rika dari belakang yang mendengar percakapan Yadi kalau mau mendelete adiknya sendiri. Namun berusaha mau mencepukan suaminya, si Yadi langsung menyeret Rika pulang sampai sebuah kejutan pun menimpa Yadi.
di mana sebuah pohon sekecil itu menggeprek Yadi sampai kakinya kesakitan. Dan kalian tahu apa yang dilakukan para minion di rumah Yadi? Aduh. Lu kenapa bang? Pengen biar cepat-cepat film selesai kah? Karena merasa ingin dibunuh oleh para warga, Yadi pun memutuskan untuk pergi dari rumah, tapi tetap saja kena prank oleh para warga. Dikejar banteng anjing. Kala itu anehnya ya jatuhkan ke bawah nih. Nah ini si Yadi jatuhnya nyangkut di pohon. Bagaimana ceritanya orang jatuh nyangkut di pohon? Menolak gravitasi cuy. Di sana para warga yang buta map ini tentunya kagak berhasil nemuin Yadi karena ia lupa kalau matanya bisa menoleh ke atas. Hasil Yadi pun di sana sampai malam hari, bahkan kini Yadi kembali terjatuh dan kembali tergeprek sebuah pohon hingga besoknya si Yadi akhirnya ditemukan dalam keadaan sudah terdelete. Yadi, gini amat cara lu mati. Nah singkat cerita, saat mereka mau OTW pemakaman, tiba-tiba kambing di sana pun mengamuk sampai membuat para warga menambah speed ketika berlari. Tapi lagi-lagi Boroja merasa aman, keluarlah sebuah hujan batu bara yang entah bagaimana ceritanya. Gimana konsepnya ini ada hujan kayak gini? Hingga mereka kembali berlari sampai ke TKP dan mendarat dengan selamat. Namun kembali lagi keluarlah editan yang begitu menguak-wakan karena makam di sana tiba-tiba terkena ulti Eudora. Barbar bener editornya. Sehingga mereka pun kembali mencari tempat untuk memakamkan si begunal ini, tapi saat baru sampai, jenazahnya malah tertinggal di makam sebelumnya. GG gaming sekali mereka. Dimana saat balik jenazah Yadi malah tertelan ke dalam inti bumi sampai mereka batal untuk mengubur Yadi sekaligus gagal mendapatkan pahala untuk menuju surga. Dua kata lucu, jenazahnya tertinggal. Masa iya ngangkat keranda kagak ngerasa ringan anjing?